Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap, Komsye, Putra Milenial Ramadan Cup. Saya berkuliah di Universitas Persada Indonesia YAI. Saya mengambil jurusan psikologi. Untuk saat ini saya sedang di semester 6. Dalam pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah saya di mata psikologi komunikasi. Maka di video ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri komunikasi efektif, peran orang tua dalam mendukung kegiatan pengembangan kreativitas anak di rumah pada saat pandemi COVID-19. Oke, let's move to presentasi video. Sebelum kita memasuki pembahasannya, kita akan mengenali dulu pengertian dari komunikasi efektif. Pertama, ada pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi itu lebih jelas dan lengkap. Pengiriman informasi dan umpan balik, dan melatih penggunaan bahasa non-verbal secara baik. Itu merupakan pengertian komunikasi efektif. Selanjutnya, ada pengertian psikologi komunikasi efektif menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut McCrory, Larson, and Knapp mengatakan bahwa komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan mengutamakan ketepatan atau accuracy yang sesuai antara komunikator dan komunikan dalam setiap komunikasi. Komunikasi yang lebih efektif terjadi apabila komunikator dan komunikan terdapat persamaan dalam pengertian, sikap, dan bahasa. Yang kedua, menurut Johnson, Sutton, dan Harris mengungkapkan komunikasi efektif dapat terjadi dengan didukung oleh aktivitas role playing, diskusi, aktivitas kelompok kecil, dan materi-materi pengajaran yang relevan. Meskipun penelitian mereka terfokus pada komunikasi efektif untuk proses belajar mengajar, hal yang dapat dimengerti di sini adalah bahwa suatu proses komunikasi yang membutuhkan aktivitas, cara, dan sarana lain agar bisa berlangsung dan mencapai hasil yang efektif. Kemudian, menurut Jalaluddin, dalam buku Psikologi Komunikasi menyebutkan komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Oke, masuk ke ciri-ciri komunikasi efektif. Yaitu seperti yang pertama ada pengertian. Pengertian ini memiliki arti yaitu orang lain menerima dengan cermat isi pesan kita sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Seperti contoh berikut ini. Menurut cerita, seorang pemimpin pasukan VOC bermaksud menghormati seorang pangeran di Madura. Untuk itu, pimpinan pasukan VOC ini memegang tangan sang permaisuri dan menciumnya untuk menghormati begitu. Nah, akan tetapi sang pangeran pun tidak menerima. Akhirnya pangeran pun marah. Dia mencabut kerisnya, lalu menusuk pimpinan pasukan Belanda itu, dan terjadilah perang selama bertahun-tahun antara VOC dengan penduduk Madura setempat, sehingga menimbulkan korban ribuan yang jatuh. Kita tidak tahu apakah cerita itu benar atau tidak, ya kan? Akan tetapi betapa seringnya kita bertengkar hanya karena pesan kita yang disalahartikan oleh orang yang kita ajak bicara. Nah, maka kegagalan menerima isi pesan itu secara cermat disebut dengan kegagalan komunikasi primer atau primary breakdown in communication. Seperti itu. Selanjutnya, ada kesenangan, yang artinya komunikasi menjadi hubungan dengan lawan bicara kita itu hangat, akrab, dan menyenangkan. Nah, seperti
kita mengucapkan selamat pagi, halo, apa kabar? Nah, kita itu tidak bermaksud untuk mencari keterangan, dalam arti kita menjadi kayak sok kenal, sok dekat, gitu, SKSD gitu. Nah, komunikasi itu hanya dilakukan untuk mengupayakan agar orang lain itu merasa apa yang disebut analisis transaksional sebagai saya oke, kamu oke. Komunikasi ini lazim, kan, disebut dengan FATIS atau fatigue communication. Nah, yang dimaksudkan untuk menimbulkan ada rasa senang, ada rasa kesenangan. Komunikasi inilah yang menjadikan hubungan kita itu semakin hangat, akrab, dan menyenangkan. Lalu perlu juga memerlukan psikologi untuk sistem komunikasi interpersonal itu seperti apa. Gitu. Selanjutnya ada mempengaruhi sikap. Dalam arti komunikasi kita berhasil untuk mempengaruhi sikap orang lain. Seperti contohnya kita melakukan komunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Yang pertama itu contohnya ada khotib ingin membangkitkan sikap beragama dan mendorong jamaah beribadah lebih baik. Seperti ada acara keislaman seperti itu. Jadi kayak ada acara Maulid Nabi, khotib memberikan ceramah agar para jamaah itu bisa sikap agamanya dan mendorong jamaahnya itu bisa beribadah lebih baik lagi seperti itu. Lalu politikus ingin menciptakan citra yang baik pada pemilihnya. Contohnya itu seperti kayak kita pemilihan presiden atau pemilihan gubernur. Tuh. Lalu guru ingin mengajak muridnya lebih mencintai ilmu pengetahuannya. Nah, misalkan guru kita ini mengajar matematika, maka sebagai siswa itu harus juga mencintai pelajaran tersebut, yaitu matematika, agar bisa sehati untuk belajarnya. Lalu pemasangan iklan ingin merangsang selera konsumen yang mendesaknya untuk membeli. Nah, contohnya ini seperti mengiklankan produk kecantikan gitu ya, atau fashion gitu. Nah, kemudian para konsumen ini seperti tertarik untuk membelinya seperti itu. Wah, ini produknya bagus nih, pengen beli gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu sering jejaka ingin meyakinkan pacarnya bahwa ia cukup bonafit untuk mencintai dan cintai. Nah, bonafit ini dalam arti itu kayak seperti jujur atau dapat dipercaya gitu. Jadi biar kedepannya itu bisa langgeng gitu buat kedepannya. Oke, selanjutnya hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial yang baik itu artinya komunikasi kita itu berhasil membawa pada hubungan sosial yang baik. Seperti contohnya Zimbardo itu menyimpan dua buah mobil bekas di dua tempat. Yang pertama itu ada di Bronx di New York dan Palo Alto di California. Nah, daerah yang pertama itu terletak di kota besar, kan, di mana terdapat tingkat anonimitas yang tinggi. Yang kedua yaitu di kota kecil, di mana orang saling mengenal dengan yang baik. Nah, Zimbardo ingin mengetahui apa sih yang terjadi pada mobil-mobil itu. Nah, di daerah Palo Alto, mobil itu tidak disentuh orang selama 1 minggu, kecuali pada waktu turun hujan. Nah, ada seorang pejalan kaki itu menutupkan kap mobil agar air hujan tidak memasuki mesin. Nah, lalu di wilayah yang kedua, yaitu di wilayah Bronx, itu dalam beberapa jam saja setelah mobilnya ditaruh,
di siang bolong itu ada beberapa orang dewasa ramai-ramai mencopoti bagian-bagian mobil yang dapat digunakan di hadapan orang lain, dalam hal itu kayak takutnya itu untuk dijual atau dilelang. Kita tidak tahu itu apa. Nah, tidak ada yang mencoba untuk mencegah perbuatan itu. Tentu tidak ada, karena takut. Kalau misalkan kita datang untuk melawan, masa kita satu melawan banyak, itu kan tidak mungkin seperti itu, ya kan? Nah, tahap berikutnya itu ini lebih menarik, karena anak-anak kecil itu mulai menghancurkan jendela depan dan belakang, mungkin dengan batu kali ya. Kita tahu berikutnya itu ada beberapa orang dewasa berpakaian parlente itu merusak apa yang masih bisa dirusak. Nah, dalam tempo kurang dari lebih 3 hari itu, mobil itu sudah menjadi onggokan besi tua yang menyedihkan. Kasihan sekali ya. Oke, maka bisa dapat disimpulkan bahwa mobil yang berada di Palo Alto itu memiliki hubungan sosialnya itu sangat baik, dalam arti di sana di Palo Alto itu dia bisa menjaga perasaan satu sama lain gitu, dengan seseorang maupun dengan barang. Seperti contohnya ini yang mobil, mungkin yang sebelumnya itu mobilnya kapnya dibuka, ya kan? Terus ada seseorang lewat menutup kap itu biar mesin di dalam mobil itu tidak rusak gitu. Lalu sedangkan yang di wilayah Bronx itu hubungan sosialnya mungkin bisa dibilang menurut saya itu tidak cukup baik, karena sepertinya di wilayah Bronx ini itu sosialnya itu berandal gitu, seperti itu. Jadi kayak seperti kota preman seperti itu ya. Jadi Zimbardo ini menaruh mobil itu kira-kira perkiraan dalam 3 hari atau seminggu itu mobilnya masih tidak apa-apa gitu. Nah, tapi baru ditaruh itu sudah mulai rusak ya. Nah, 3 hari saja mobilnya aja sudah menjadi besi tua yang menyedihkan. Maka bisa dibilang seperti itu. Selanjutnya ada tindakan itu yang artinya komunikasi kita berhasil membuat orang lain melakukan tindakan yang sesuai yang dikehendaki. Contohnya ini membuat kampanye program KB, itu yang biasanya yang dilakukan oleh para wanita yang ingin merasakan hamil. Dengannya adanya kampanye ini, maka itu bisa berhasil mengundang partisipan untuk mengikuti program KB ini. Maka penyelenggaranya ini harus mempunyai akseptor, mulai menyediakan diri untuk dipasang AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Lalu ada propaganda. Suatu partai politik efektif bila memilih mencoblos lambang parpol itu, seperti kayak kita ada pemilihan partai politik seperti itu kan. Ada partai politik itu biasanya akan mempromosikan partainya itu, bahwa partainya ini sungguh bijaksana, sungguh baik, atau cara kerjanya itu sungguh baik gitu. Maka kita harus coblos nih partai ini, seperti itu. Lalu ada pemasangan iklan sukses bila seseorang membeli barang yang ditawarkan. Kayak seperti kita memasang
memasang iklan, pemasaran apartemen gitu ya kan, dengan kualitas yang terjangkau dan lokasi yang strategis. Nah, itu biasanya selalu sukses untuk bisa ditawarkan oleh pembeli untuk memenuhi tempat tinggalnya. Gitu. Kemudian contoh lainnya ada Mubalikun boleh bergembira bila orang beramai-ramai, bukan saja menghadiri masjid. Dalam arti seperti halnya kita melakukan ada acaranya Maulid Nabi atau acara keislaman seperti itulah. Nah, itu tidak apa-apa, kita masih bisa boleh bergembira. Yang penting bergembiranya itu di rame-rame di luar masjid seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada melainkan juga mendirikan sholat. Dalam arti itu kayak ketika orang tua kita menyuruh kita itu sholat, ya kan? Nah, maka kita tuh harus melaksanakan sholat juga gitu loh. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya, yaitu peran orang tua dalam mendukung kegiatan mengembangkan kreativitas anak di rumah pada masa pandemi COVID-19. Oke, pada masa sekarang ini, dunia itu sedang menderita dengan fenomena adanya penyakit yang semakin memakan banyak jiwa, yaitu fenomena pandemi COVID-19. Yaitu sudah banyak negara yang terkena dampak virus ini, termasuk Indonesia pun juga terkena dampaknya juga, ya kan? Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan dengan menerapkan menjaga jarak atau social distancing yang untuk meminimalisir penularan COVID-19. Social distancing ini itu merupakan di mana tindakan masyarakat harus tidak boleh berdekatan dengan orang lain dengan menghindari segala kayak perkumpulan, pertemuan agar untuk tidak mencegah penularan virus COVID-19. Oleh sebab itu, sebagai orang tua itu harus memiliki peran dalam membimbing kegiatan mengembangkan kreativitas anaknya di rumah. Nah, orang tua ini dalam secara pengertian itu adalah bagian dari keluarga yang lebih besar, digantikan oleh keluarga inti, orang tua dan anak-anak. Gitu. Nah, orang tua itu harus memainkan peran pentingnya karena mereka sangat berpengaruh dalam kegiatan mengembangkan kreativitas anak-anak mereka seperti itu. Dan mereka bertanggung jawab atas perawatan, bimbingan, dan arahan anak-anak mereka untuk mempertambah daya kreativitasnya seperti kayak melukis, atau bermain musik, atau memasak seperti itu. Selanjutnya, nah kita masuk ke peran psikologi komunikasinya. Nah, ini saya memberikan contoh sendiri ya. Nah, yang pertama ada pengertian. Nah, peran psikologi komunikasi dalam ciri-ciri komunikasi yang efektif itu pengertiannya seperti ketika anak melihat orang tuanya sedang membuat kue di dapur, ya kan. Lalu anak tersebut kayak ingin membantu, dan ingin membantu untuk membuat kuenya. Tapi sebelum membantu itu biasanya orang tua atau atau ibu itu memberikan petunjuknya dulu nih, untuk apa mau membantu saya. Aku ingin memasak kue, ibu, ingin membuatnya kira-kira mudah apa susah seperti itu kan. Ibu pun memberi tahu cara membuat kuenya agar anak bisa membuat dan berkreasi sesuka hatinya. Maka kalau bila anak itu sudah mengerti dan sudah bisa memahami kan, dari memperhatikan penjelasan dari ibunya tersebut, lalu bisalah dilakukan untuk membuat kuenya seperti itu. Yang kedua, itu ada kesenangan. Peran psikologi komunikasi dalam ciri-ciri komunikasi yang efektif
kesenangan seperti ketika anak sedang membuat mainan yang berkreasi dari bahan kardus. Itu biasanya dibuatnya di halaman belakang, di belakang halaman rumah gitu. Kemudian ditemani tuh sama orang tuanya. Takutnya kalau misalkan dia sendiri, dia bingung caranya bagaimana, berarti kan orang tua harus sigap untuk menemani anak tersebut kan gitu. Nah, maka dalam situasi tersebut itu akan terasa hangat, akrab, dan menyenangkan gitu. Jadi nggak bete-bete banget lah gitu. Nah, orang tua dari anak tersebut ini di sela-sela membantu anaknya membuat mainan yang berkreasi dari bahan kardus ini, itu mengajak anaknya untuk melihat cara pembuatannya gitu. Dalam arti kayak memberikan video gitu ya kan, video tutorial cara membuat bla 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 gitu, agar tidak ada kesalahan saat pembuatannya, supaya anak tersebut dapat mengerti membuatnya untuk membuatnya menjadi menyenangkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada mempengaruhi sikap. Peran psikologi dalam ciri-ciri komunikasi yang efektif mempengaruhi sikap itu ketika anak memegang gunting, kemudian memotong kertas secara asal-asalan untuk membuat salju dari kertas. Kayak orang tua tuh seperti merasa takut gitu loh ketika anak memegang gunting, karena takutnya memegang gunting itu kayak takut melukai dirinya sendiri gitu. Pokoknya seperti itulah ya kan. Nah, maka ketika orang tua yang dari anak ini lewat, anaknya sedang menggunting kertas secara salah-salah, nah maka orang tuanya ini memberitahu agar supaya bisa berhati-hati ketika mengguntingnya. Lalu orang tuanya mengajari gimana cara gunting yang benar seperti itu. Terus dan agar tidak melukai dirinya sendiri seperti itu. Lalu kemudian yang keempat, ada hubungan sosial yang baik. Peran psikologi dalam ciri-ciri komunikasi yang efektif, hubungan sosial yang baik, seperti ketika anak dan orang tuanya taman bermain dekat rumahnya. Maka biasanya tuh ibunya akan membiarkan pergi anaknya itu untuk bersosialisasi dengan anak yang lainnya di taman itu. Akan tetapi sebelum dibiarkan pergi, ya kan, anaknya bermain dengan anak-anak yang lain, itu biasanya orang tuanya akan memberitahu atau menasehati agar tidak nakal gitu loh, agar tidak mencari keributan dengan anak yang lain seperti itu. Nah, seketika anak tersebut mengerti, ya kan, bergabunglah anaknya itu dengan teman-teman yang lain. Nah, secara otomatis tuh, wah, anak ini langsung akrab, ya kan, langsung akrab dan bisa bermain bersama, seperti kayak membangun istana pasir dan lain-lain. Pokoknya dalam perkumpulan itu anak-anak bisa berkreasi lah, mau apa di taman bermain itu. Nah, dengan terjalannya komunikasi yang baik antara anak dengan anak lainnya, maka akan menimbulkan hubungan sosial yang baik. Nah, seperti itulah. Kemudian yang terakhir yaitu ada tindakan. Peran psikologi dalam ciri-ciri komunikasi yang efektif tindakan itu seperti ketika para orang tua serta anak-anak sedang melakukan jalan-jalan ke tempat berkreasi, di mana seperti halnya ketika anak-anak dan orang tua ini bermain ke suatu tempat rumah daerah, lalu di rumah daerah itu ada angklung, ya kan? Nah, lalu orang tua tersebut memberitahukan untuk anak-anaknya ini untuk bermain angklung bersama gitu. Nah, lalu
orang tuanya ini memberikan instruksi dulu nih, ya kan, untuk memberi arahan cara bermainnya itu seperti apa dan mengatur not-notnya sama anak yang lainnya seperti itu. Misalkan main angklungnya ini dengan cara digoyangkan, dan digoyangkan itu satu anak. Nanti setelah itu digoyangkan lagi dengan anak lain, jadilah membentuk suatu irama seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee krap. Cegan, bye bye.